Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga siapapun yang sedang menyimak kisah ini berada dalam keadaan sehat, tenang, dan cukup waktu untuk menikmati sebuah cerita pelan-pelan. Cerita yang tidak langsung mengajak takut, tapi lebih dulu mengajak duduk, mendengar, dan memahami kehidupan seseorang yang mungkin terasa dekat dengan keseharian kita. Kisah ini berangkat dari sudut desa yang tampak biasa, sawah yang tetap hijau meski musim tak selalu ramah, suara radio dangdut yang kerap terdengar dari rumah ke rumah, dan seorang perempuan yang mencoba bertahan hidup dengan caranya sendiri. Ia seorang janda, seorang biduan, seorang ibu bagi warga sekitar. Ia tak lebih dari perempuan ramah dengan senyum lelah dan suara yang sering mengisi pesta hajatan di cerita ini. Tidak semua hal terasa menyeramkan sejak awal. Tidak ada jeritan, tidak ada darah, tidak ada makhluk yang langsung menampakkan diri. Yang ada hanya kebutuhan hidup, utang yang menumpuk, dan harapan sederhana agar hari esok bisa sedikit lebih baik dari hari ini. Namun seperti banyak kisah di desa, ada kepercayaan lama yang masih berakar kuat. Ada janji yang diucapkan pelan-pelan. Dan ada tempat yang seharusnya tak didatangi saat malam terlalu sunyi. Cerita ini akan dibagi ke dalam 8 bab. Setiap bab membawa langkah kecil menuju sesuatu yang perlahan berubah, tanpa disadari oleh mereka yang terlibat di dalamnya. Mari kita mulai kisah ini dengan hati yang tenang. Karena terkadang, hal paling mengerikan justru datang setelah kita merasa semuanya baik-baik saja. Di sebuah desa kecil di wilayah Brebes, hidup berjalan dengan ritme yang nyaris selalu sama. Pagi diisi suara ayam dan langkah warga ke sawah. Siang terasa lengang, sementara malam sering diwarnai suara musik dari hajatan yang entah itu khitanan, pernikahan sederhana, atau syukuran kecil-kecilan. Di antara suara itulah, nama Sari kerap disebut bukan dengan sorak-sorai, tapi dengan nada biasa. Seolah ia memang sudah menjadi bagian dari keseharian desa. Sari adalah seorang janda biduan. Suaminya meninggal 3 tahun lalu karena sakit, meninggalkan utang dan seorang anak laki-laki bernama Bagas, yang saat itu baru berusia 5 tahun. Sejak itu, hidup Sari berjalan pelan, tidak jatuh, tapi juga tidak pernah benar-benar bangkit. Ia bernyanyi bukan untuk mengejar panggung besar, melainkan sekadar agar dapur tetap mengepul dan anaknya bisa berangkat sekolah tanpa harus menahan lapar. Undangan manggung biasanya datang mendadak, kadang sore hari saat Sari sedang mencuci pakaian, atau malam sebelumnya lewat pesan singkat dari tetangga. Panggungnya pun sederhana, terpal biru, lampu bohlam putih, dan 1 set sound system seadanya. Ia datang dengan tas kecil berisi mic pribadi, bedak, dan lipstik murah yang warnanya mulai pudar. Suaranya memang merdu. Banyak yang mengakui itu. Bahkan beberapa orang bilang, kalau Sari masih punya suami dan modal, mungkin ia sudah manggung ke kota. Tapi pujian itu berhenti di telinga saja. Bayaran yang ia terima tak pernah lebih dari cukup. Kadang hanya amplop tipis, kadang dibayar makan, dan sering pula ditambah janji, lain kali dibanyakin. Meski begitu, Sari jarang mengeluh. Ia tahu posisinya. Di desa, seorang janda biduan harus pandai menjaga sikap. Ia ramah, tapi tidak berlebihan. Tersenyum, tapi tak pernah menggoda. Ia ingin dikenal sebagai penyanyi hajatan, bukan bahan omongan. Di rumah, Sari adalah ibu sepenuhnya. Setiap pagi ia membangunkan Bagas, menyiapkan seragam sekolah, dan mengantar sampai depan gang. Anak itu adalah satu-satunya alasan Sari masih bertahan dengan hidup yang serba pas-pasan. Bagas anak yang pendiam, tapi penurut. Ia sering duduk di sudut rumah, bermain mobil-mobilan dari kaleng bekas, sambil menunggu ibunya pulang manggung. Malam hari adalah waktu terberat. Saat Sari pulang dengan badan lelah dan suara serak, Bagas biasanya sudah tertidur di tikar. Sari akan duduk sebentar, memperhatikan wajah anaknya, lalu menghitung uang hasil manggung dengan hati-hati. Ia mencatat dalam kepala, untuk beras, untuk listrik, untuk cicilan utang lama yang belum juga lunas. Hidup Sari memang berat, tapi masih terkendali. Ia belum sampai pada titik putus asa. Ia masih percaya, selama ia mau bekerja dan bersabar, selalu. Ia tak tahu, di desa ini ada janji lama yang tak pernah benar-benar hilang. Dan suatu hari, tanpa ia sadari, suaranya akan menjadi bagian dari sesuatu yang jauh lebih besar
Dari sekadar hajatan sederhana, hidup Sari mulai terasa semakin sempit, bukan karena rumahnya mengecil, tetapi karena kebutuhan yang terus bertambah. Sementara penghasilan berjalan di tempat, utang peninggalan suaminya seperti bayangan yang tak pernah benar-benar pergi. Setiap bulan ada saja orang yang datang menagih, entah dengan nada halus, entah dengan wajah datar yang membuat dada Sari terasa sesak. Pagi itu, Sari duduk di lantai rumahnya yang dingin, menghitung uang receh dan lembaran lusuh yang tersisa dari hasil manggung terakhir. Jumlahnya tak seberapa. Ia menuliskannya di kertas kecil, kebiasaan yang ia lakukan sejak lama agar pikirannya tidak terlalu kacau. Beras tinggal sedikit, uang listrik hampir jatuh tempo, dan minggu depan Bagas harus membayar buku pelajaran tambahan di sekolah. Bagas sendiri tak pernah menuntut apa-apa. Anak itu hanya sesekali bertanya dengan suara pelan, "Bu, besok aku masih sekolah kan?" Pertanyaan sederhana itu justru sering membuat Sari terdiam. Ia selalu menjawab dengan senyum dan anggukan. Meski dalam hatinya tak pernah benar-benar yakin. Untuk bertahan, Sari melakukan hal-hal yang masih dianggap wajar. Ia mulai menerima lebih banyak tawaran manggung, bahkan yang jaraknya cukup jauh, dan bayarannya kecil. Ia tak lagi memilih-milih acara. Selama ada panggung dan mikrofon, ia datang. Kadang ia bernyanyi 2 tempat dalam satu hari, berpindah dari hajatan siang ke acara malam tanpa sempat benar-benar beristirahat. Penghematan dilakukan di mana-mana. Ia jarang membeli lauk mahal. Sayur bening dan tempe goreng sudah cukup. Manggungnya itu-itu saja, hanya dicuci dan disetrika ulang agar tampak layak. Ia juga menahan gengsi, hal yang paling sulit baginya. Saat ada tetangga yang menyinggung soal utang atau hidupnya, Sari hanya tersenyum dan memilih diam beberapa kali. Ia sempat berpikir untuk mencari pekerjaan lain. Namun desa di wilayah Brebes tak menawarkan banyak pilihan bagi perempuan sepertinya. Menjadi buruh tani berarti meninggalkan Bagas terlalu lama. Membuka usaha kecil butuh modal yang tak ia punya. Bernyanyi adalah satu-satunya keahlian yang bisa langsung menghasilkan uang. Meski tidak banyak, di sela-sela kesibukan itu, tubuh Sari mulai sering terasa lelah. Suaranya kadang serak, tenggorokannya perih, tapi ia tetap memaksakan diri. Ia menolak undangan manggung, takut kesempatan yang sedikit itu menghilang begitu saja. Baginya setiap lagu adalah tambahan 1 atau 2 hari hidup yang bisa dilewati dengan tenang. Malam-malamnya sering dihabiskan dengan berpikir tentang bagaimana caranya melunasi utang tanpa harus meminjam lagi, tentang masa depan Bagas, tentang apakah hidupnya akan selalu seperti ini. Namun semua pikiran itu masih ia simpan rapat-rapat. Ia belum mencari jalan pintas, belum melirik kepercayaan lama atau cerita-cerita yang sering dibisikkan orang-orang tua di desa. Saat itu, Sari masih percaya satu hal, selama ia bekerja keras dan tidak menyusahkan orang lain, hidup pasti akan menemukan jalannya sendiri. Ia belum tahu bahwa tekanan yang terus menumpuk seringkali mendorong seseorang untuk mendengar cerita yang seharusnya cukup dilewati saja. Malam itu, Sari selesai manggung agak larut. Hajatan di rumah Pak Lurah berlangsung sederhana, tapi ramai. Setelah lagu terakhir dinyanyikan dan mic dimatikan, suasana berubah menjadi obrolan santai. Beberapa tamu masih duduk di kursi plastik, menikmati kopi panas dan sisa jajanan pasar. Sari ikut duduk di sudut, melepas sepatu, membiarkan kakinya beristirahat. Obrolan mengalir ringan, seperti biasanya, tentang harga pupuk yang naik, tentang cuaca yang sulit ditebak, sampai gosip kecil seputar warga desa. Sari hanya sesekali tersenyum, lebih banyak mendengarkan. Ia terbiasa menjadi pendengar, apalagi jika obrolan itu bukan urusannya. Entah bagaimana, pembicaraan kemudian beralih ke arah cerita-cerita lama. Salah satu ibu setengah baya menyinggung tentang pohon asam tua di ujung desa. Pohon yang berdiri sendirian, besar, dan sudah ada sejak sebelum mereka lahir. Nada bicaranya santai, bahkan diselipi tawa kecil, seolah cerita itu hanya pengisi waktu. Dulu katanya, kalau lagi kepepet, ada yang suka datang ke situ tengah malam, kata ibu itu, sambil mengaduk kopinya. Nyanyi, minta ini itu. Tapi ya, cuma cerita orang dulu. Beberapa orang tertawa kecil. Ada yang menimpali dengan nada bercanda. Ada juga yang mengangguk pelan, tanpa komentar. Sari ikut tersenyum, meski telinganya menangkap setiap kata dengan jelas. Ia tahu
pohon itu. Semua orang di desa wilayah Brebes tahu, pohon asam yang selalu dilewati jika ingin memotong jalan ke sawah, tapi jarang ada yang berani berhenti lama di dekatnya. Apalagi saat malam, cerita itu berlanjut, masih dengan nada setengah main-main, tentang orang yang mendadak kaya, tentang janji yang katanya harus ditepati, dan tentang akibat jika janji itu dilanggar. Tidak ada yang terdengar terlalu menyeramkan. Semua disampaikan seperti dongeng, pengantar tidur, bukan peringatan sungguhan. Sari tidak ikut bertanya. Ia juga tidak menunjukkan ketertarikan berlebihan. Baginya, cerita seperti itu sudah sering terdengar sejak kecil. Cerita yang diwariskan dari mulut ke mulut, berubah sedikit setiap kali diceritakan ulang. Ia menganggapnya bagian dari tradisi, lisan desa, bukan sesuatu yang perlu dipercaya. Namun, entah kenapa, malam itu cerita tersebut terasa lebih melekat. Mungkin karena kelelahan, mungkin karena pikirannya sedang penuh, atau mungkin karena kata kota lagi kepepet terasa terlalu dekat dengan keadaannya sendiri. Sari mengusir pikiran itu cepat-cepat. Ia tak ingin mengaitkan hidupnya dengan hal-hal yang tak masuk akal. Saat ia berpamitan pulang, malam sudah semakin sunyi. Jalan desa lengang, hanya diterangi lampu-lampu kecil di depan rumah warga. Saat melintas dekat arah pohon asam itu, Sari melirik sekilas dari kejauhan. Gelap, diam, tidak ada apa-apa. Selain bayangan batang besar dan daun yang tertiup angin, ia menarik napas panjang dan melanjutkan langkah. Dalam hati, ia berkata pada dirinya sendiri bahwa hidupnya cukup rumit tanpa perlu menambah cerita-cerita lama yang tak jelas ujungnya. Pohon itu hanyalah pohon. Cerita itu hanyalah cerita. Setidaknya, itulah yang ia yakini malam itu. Tekanan hidup tidak datang sekaligus, melainkan menumpuk pelan-pelan, seperti debu halus yang tak terasa hingga akhirnya membuat sesak napas. Bagi Sari, hari-hari belakangan terasa semakin berat. Tawaran manggung memang masih ada, tetapi pengeluaran selalu datang lebih cepat daripada uang yang ia terima. Utang lama belum berkurang, justru bertambah dengan kebutuhan baru yang tak bisa ditunda. Suatu malam, setelah memastikan Bagas tertidur lelap, Sari keluar rumah tanpa tujuan yang jelas. Ia hanya ingin berjalan sebentar, menjauh dari dinding rumah yang terasa menekan. Udara malam di desa wilayah Brebes terasa dingin, angin bergerak pelan, membawa bau tanah dan dedaunan basah. Langkah Sari pelan, hampir tanpa suara. Jalanan desa sepi. Lampu-lampu rumah sudah banyak yang padam. Di kepalanya, berbagai pikiran berputar tanpa arah. Tentang uang sekolah Bagas yang belum lunas. Tentang janji pada diri sendiri untuk tidak meminjam lagi. Tentang lelah yang tak pernah benar-benar hilang. Meski ia sudah tidur, tanpa ia sadari, langkahnya membawanya ke arah jalan kecil yang jarang ia lewati. Jalan pintas menuju sawah. Jalan yang di ujungnya berdiri pohon asam tua itu. Saat menyadari kemana ia melangkah, Sari sempat berhenti. Ia berdiri beberapa detik, menimbang apakah akan berbalik arah atau melanjutkan. Tidak ada alasan khusus untuk takut. Malam itu biasa saja. Tidak ada suara aneh. Tidak ada perasaan dingin yang tiba-tiba menusuk. Hanya keheningan dan suara dedaunan yang bergesekan pelan. Akhirnya, Sari melanjutkan langkahnya. Berjalan melewati pohon itu seperti warga lain yang sesekali lewat. Pohon asam itu tampak lebih besar saat malam. Batangnya kokoh, akarnya menjalar ke permukaan tanah. Daunnya bergerak pelan tertiup angin, menimbulkan suara gesek yang lembut. Sari berhenti sejenak di bawahnya, bukan untuk melakukan apapun. Ia hanya ingin berdiri, menarik napas, dan merasakan udara malam. Di sanalah pikirannya mengalir tanpa ia kendalikan. Ia teringat cerita di hajatan beberapa malam lalu. Orang-orang yang datang saat kepepet, tentang janji, tentang permintaan. Semua itu muncul begitu saja, tanpa ia undang. Namun Sari tidak merasa takut. Yang ia rasakan justru lelah. Lelah memikirkan hidup yang seperti jalan tanpa ujung. Ia menatap tanah di bawah kakinya, lalu ke arah batang pohon yang gelap. Dalam hati, ia berbicara. Bukan pada siapapun secara khusus, hanya pada dirinya sendiri. Tentang harapannya agar hidupnya bisa sedikit lebih ringan. Tentang keinginannya melihat Bagas tumbuh tanpa kekurangan. Tidak ada doa khusus, tidak ada permintaan yang diucapkan lantang. Angin berembus sedikit lebih kencang, membuat daun-daun berguguran perlahan. Sari mengusap lengannya sendiri, lalu tersenyum kecil.
merasa bodoh karena berdiri terlalu lama di tempat sepi sambil melamun. Ia melangkah pergi, meninggalkan pohon itu tanpa menoleh lagi. Malam itu berlalu seperti malam-malam lain. Tidak ada kejadian aneh, tidak ada tanda apapun. Namun tanpa disadari Sari, malam yang terlalu sunyi itu telah menjadi titik kecil dalam hidupnya. Titik yang kelak akan ia ingat saat ia mencoba mencari tahu kapan semuanya mulai berubah. Beberapa hari setelah malam itu, hidup Sari masih berjalan seperti biasa. Tidak ada perubahan besar, tidak ada kejadian aneh. Namun entah kenapa, bayangan pohon asam itu sering muncul di pikirannya. Bukan sebagai sesuatu yang menakutkan, melainkan seperti potongan ingatan yang belum selesai. Setiap kali ia duduk sendiri, atau saat lelah setelah manggung, ingatannya kembali pada malam sunyi ketika ia berdiri lama di bawah batang tua itu. Tekanan hidup justru semakin terasa. Seorang penagih utang datang pagi-pagi, berbicara dengan nada yang masih sopan, tapi jelas tidak bisa terus ditunda. Di hari yang sama, pihak sekolah Bagas mengirimkan surat pemberitahuan soal tunggakan biaya. Sari membaca surat itu berulang kali, lalu melipatnya rapi dan menyimpannya di tas. Seolah dengan begitu masalahnya bisa mengecil sendiri malam itu. Setelah Bagas tertidur, Sari kembali berjalan keluar rumah. Kali ini ia sadar betul kemana langkahnya. Menuju, tidak ada paksaan, tidak ada bisikan, tidak ada rasa takut yang berlebihan. Ia hanya merasa perlu pergi ke sana, seperti seseorang yang kembali ke tempat ia meninggalkan sesuatu. Meski belum tahu apa, jalan desa sepi, angin bertiup pelan. Saat sampai di bawah pohon asam tua di wilayah Brebes, Sari berdiri diam beberapa saat. Ia menaruh sandal di sisi jalan, lalu melangkah mendekat. Tanah di bawah pohon terasa dingin dan sedikit lembab. Tidak ada ritual besar, seperti yang sering diceritakan orang-orang. Tidak ada kemenyan, tidak ada sesaji. Sari hanya berdiri, menarik napas panjang, lalu menyandarkan punggungnya pada batang pohon yang kasar. Dalam keheningan itu, ia merasa pikirannya lebih jujur daripada biasanya. Ia mulai menyanyi pelan, lagu dangdut lama yang sering ia bawakan di hajatan. Suaranya lirih, hampir seperti gumaman. Tidak untuk didengar siapapun, hanya untuk mengisi sunyi. Nada-nadanya mengalir pelan, menyatu dengan suara angin dan daun yang bergerak. Setelah beberapa bait, Sari berhenti. Dadanya terasa sesak. Ia menunduk, lalu berbicara dengan suara rendah, hampir berbisik. Ia menyebutkan keinginannya dengan kata-kata sederhana, bukan kaya raya, bukan hidup mewah. Ia hanya ingin hidupnya lebih mudah. Hutangnya berkurang, anaknya bisa sekolah tanpa kekhawatiran setiap bulan. Lalu tiba pada bagian yang membuatnya ragu tentang apa yang siap ia korbankan. Sari terdiam cukup lama. Ia tidak benar-benar tahu apa yang seharusnya diucapkan. Akhirnya, ia mengatakan sesuatu yang menurutnya aman, sesuatu yang terdengar ringan di kepalanya. Ia menyebut pengorbanan yang ia anggap wajar, tanpa menyadari bahwa kata-kata, jika sudah terucap, tak selalu kembali sebagai makna yang sama. Tidak ada jawaban, tidak ada suara lain, tidak ada tanda apapun. Angin tetap bertiup seperti biasa, daun-daun tetap berguguran perlahan. Sari menunggu beberapa saat, lalu tersenyum kecil pada dirinya sendiri. Ia merasa sedikit lega, seperti setelah mengeluarkan beban yang lama dipendam. Ia melangkah pulang dengan perasaan campur aduk, tidak takut, tidak berharap berlebihan. Ia menganggap apa yang ia lakukan hanyalah luapan kelelahan. Mungkin cara orang desa menenangkan diri dengan caranya sendiri. Malam itu berlalu tanpa kejadian apapun. Tidak ada mimpi aneh, tidak ada perubahan mendadak. Namun Sari tidak tahu bahwa bukan pada malam janji itu ditepati, melainkan pada hari-hari setelahnya, ketika ia mulai merasa hidupnya perlahan menjadi lebih mudah dan mengira semuanya hanyalah kebetulan. Perubahan itu tidak datang dengan suara keras atau tanda yang mencolok. Ia hadir pelan-pelan, hampir tak terasa, seperti matahari pagi yang naik tanpa pernah benar-benar disadari. Beberapa hari setelah malam di bawah pohon asam, Sari mulai merasakan sesuatu yang berbeda. Meski ia belum berani menyebutnya perubahan, awalnya hanya satu panggilan manggung tambahan, sebuah hajatan kecil di desa sebelah, dengan bayaran sedikit lebih tinggi dari biasanya. Sari menerimanya tanpa banyak pikir. Ia menganggapnya rezeki biasa. Namun dalam minggu yang sama, panggilan lain datang
Lalu satu lagi, jadwal manggungnya yang biasanya jarang-jarang, kini hampir penuh hingga akhir pekan. Yang membuat Sari heran bukan hanya jumlah undangan, tetapi sikap orang-orang yang memanggilnya. Mereka berbicara lebih ramah, lebih menghargai. Bayaran disepakati di awal dan dibayar lunas tanpa ditawar berlebihan. Beberapa bahkan menambahkan uang lebih sebagai tanda puas dengan suaranya. Di rumah, perubahan kecil itu terasa nyata. Entah pertama kalinya setelah sekian lama, Sari bisa membeli beras tanpa harus menghitung ulang. Ia melunasi sebagian utang kecil yang paling mendesak. Wajah Bagas tampak lebih cerah ketika ia dibelikan buku tulis baru dan sepasang sepatu yang sudah lama diidamkannya. Suasana rumah menjadi hangat. Malam-malam yang biasanya diisi kecemasan kini berganti obrolan ringan. Sari mulai tertawa lebih sering. Ia tidak lagi duduk berlama-lama menghitung uang dengan dahi berkerut. Hidup memang belum berubah drastis, tapi terasa lebih ramah di sela-sela kesibukan itu. Sari sempat teringat pada malam di bawah pohon asam, namun ia segera menepisnya. Terlalu berlebihan, pikirnya. Ia lebih memilih menyebut semua ini sebagai keberuntungan. Mungkin karena ia lebih rajin manggung, mungkin karena suaranya memang sedang bagus, atau mungkin karena hidup memang kadang memberi jeda dari kesulitan. Warga desa di wilayah Brebes mulai kembali sering menyebut namanya, tapi kali ini dengan nada yang berbeda. Tidak lagi sekadar biduan hajatan kecil, melainkan penyanyi yang kalau manggil Sari, acaranya jadi rame. Sari menerima semua itu dengan rendah hati. Ia tetap menjaga sikap, tidak berubah meski hidupnya mulai membaik. Bagas juga ikut merasakan dampaknya. Ia menjadi lebih ceria, lebih banyak bicara. Ia sering duduk di dekat ibunya saat Sari latihan, menyanyi di rumah, ikut bersenandung, meski nadanya belum tentu tepat. Sari menikmati momen-momen kecil itu, merasa bahwa semua kerja kerasnya mulai terbayar. Ada hari-hari di mana Sari pulang manggung dengan tubuh lelah, tapi hatinya ringan. Ia tidur lebih nyenyak, bangun dengan semangat baru. Untuk pertama kalinya sejak lama, ia berani membayangkan masa depan yang tidak sepenuhnya gelap. Jika sesekali muncul rasa khawatir, Sari segera menenangkannya sendiri. Ia berkata dalam hati bahwa hidupnya membaik karena usahanya sendiri, karena kesabarannya, karena doa-doa yang ia panjatkan selama ini. Ia tidak mengaitkannya dengan apapun yang terjadi di bawah pohon asam itu. Suasana hidup Sari kini hampir terasa bahagia. Di titik inilah, tanpa ia sadari, ia mulai lengga, percaya bahwa semua yang terasa ringan akan terus berjalan seperti itu. Perubahan kecil di rumah Sari tidak hanya datang dari soal uang dan jadwal manggung. Ada hal lain yang awalnya terasa sepele, bahkan nyaris tidak dianggap apa-apa. Semuanya bermula dari cerita Bagas. Pada suatu sore ketika Sari baru saja pulang dari pasar, Bagas duduk di lantai, menyusun mobil-mobilan dari kaleng bekas. Wajahnya serius, bibirnya bergerak pelan, seolah sedang berbicara dengan seseorang. Sari tersenyum melihatnya. Ia mengira anaknya sedang bermain peran, seperti anak-anak lain seusianya. Bagas lagi main sama siapa? Tanya Sari sambil menaruh belanjaan. Bagas menoleh sebentar. Sama temanku, Bu, jawabnya ringan. Teman sekolah? Bagas menggeleng. Bukan, teman yang sering kesini. Sari tertawa kecil. Ia tidak menanggapi terlalu serius. Dalam pikirannya, anak seusia Bagas wajar punya teman imajiner. Apalagi Bagas sering sendirian di rumah saat Sari manggung. Mungkin itu caranya mengusir sepi. Hari-hari berikutnya, cerita tentang teman itu semakin sering muncul. Bagas menyebutnya dengan nada biasa, seolah itu hal yang lumrah. Katanya, temannya suka duduk di pojok rumah, kadang mengajaknya bermain, kadang hanya memperhatikan. Sari tetap menganggapnya imajinasi. Ia bahkan sempat merasa bersalah, berpikir mungkin Bagas kurang teman karena ia terlalu sibuk bekerja. Ayah berjanji pada dirinya sendiri untuk lebih sering menemani anaknya bermain. Namun perlahan, detail cerita Bagas mulai berubah. Ia tidak lagi bicara umum. Ia mulai menyebutkan hal-hal yang membuat Sari berhenti tersenyum. Temanku suka sama suara ibu, kata Bagas suatu malam. Katanya ibu nyanyinya bagus. Sari menoleh cepat. Dia bilang begitu. Bagas mengangguk. Iya, katanya. Dulu juga sering dengar nyanyian. Sari mencoba tetap tenang. Ia menganggap Bagas mungkin mendengar orang dewasa bicara soal dirinya. Namun ada rasa tidak nyaman yang mulai tumbuh. Kecil tapi jelas terasa. Beberapa hari kemudian, Bagas bercerita lagi. Kali ini,
tentang tempat bermain temannya. Temanku rumahnya gede, Bu. Ada pohon besar. Akarnya keluar semua. Sorry, sesaat. Pohon apa? Pohon asem, jawab Bagas tanpa ragu. Jawaban itu membuat dada Sari menghangat aneh. Ia menatap anaknya lebih lama dari biasanya. Bagas pernah ke sana? Bagas menggeleng. Aku cuma lihat temanku yang sering di situ. Sejak saat itu, Sari mulai gelisah. Ia mencoba bertanya lebih banyak, tapi Bagas selalu menjawab dengan nada polos. Tidak ada rasa takut di wajahnya. Tidak ada kesan aneh. Ia bahkan terlihat senang setiap kali menceritakan temannya. Bagas bilang temannya sering datang sore atau malam. Tidak selalu terlihat, tapi selalu ada. Katanya temannya suka mendengarkan Sari bernyanyi dari jauh. Kadang duduk di bawah pohon, kadang berdiri di dekat rumah. Sari mulai sulit tidur. Ia berusaha meyakinkan dirinya bahwa semua ini hanya kebetulan. Pohon asam itu ada di desa. Anak-anak sering dengar cerita orang dewasa. Imajinasi bisa mengambil bentuk apa saja. Ia tidak ingin berlebihan, apalagi mengaitkannya dengan malam ketika ia berdiri di bawah pohon itu. Namun setiap kali Bagas menyebut pohon asam, ingatan Sari kembali ke kata-kata yang pernah ia ucapkan pelan, tanpa benar-benar memahami artinya. Ia mulai bertanya-tanya. Meski belum berani menyimpulkan apapun, suasana rumah yang tadinya hangat kini disisipi kegelisahan kecil. Sari masih tersenyum di depan Bagas, masih bernyanyi di hajatan dengan suara merdu. Tapi di dalam dirinya ada sesuatu yang mulai bergerak pelan, seperti firasat yang belum punya bentuk. Di desa wilayah Brebes, malam kembali terasa sunyi. Dan untuk pertama kalinya, Sari mulai merasa bahwa kebahagiaan yang datang terlalu mudah. Mungkin membawa cerita lain yang belum selesai diceritakan. Hal-hal janggal itu tidak datang bersamaan. Mereka muncul satu persatu, kecil dan samar, sehingga mudah untuk diabaikan. Sari masih berusaha meyakinkan dirinya bahwa semua yang terjadi hanyalah kebetulan yang saling bertumpuk, bukan rangkaian yang saling terhubung. Awalnya tentang suara. Beberapa kali, saat malam sudah larut dan Bagas tertidur, Sari terbangun oleh sesuatu yang hampir tak bisa ia pastikan, seperti suara nyanyian, lirih, dan jauh. Nadanya pelan, seperti orang bersenandung tanpa kata yang jelas. Saat ia duduk dan benar-benar mendengarkan, suara itu menghilang, menyisakan keheningan malam desa di wilayah Brebes yang biasa. Sari menganggapnya hal wajar. Mungkin suara radio tetangga, mungkin angin yang melewati celah-celah rumah. Ia tidak ingin pikirannya berlari terlalu jauh. Ia terlalu lelah untuk memikirkan hal-hal yang tak bisa ia lihat dengan jelas. Lalu datang mimpi-mimpi itu. Mimpi yang sama, berulang, dengan suasana yang selalu serupa. Dalam mimpinya, Sari berdiri di bawah pohon asam tua. Tidak ada rasa takut, tidak ada suara aneh. Hanya angin yang berembus pelan dan suara nyanyiannya sendiri. Terdengar lebih berat, lebih dalam, seolah bukan berasal dari tenggorokannya. Ia selalu terbangun sebelum mimpi itu selesai, dengan dada berdebar dan tenggorokan terasa kering. Setiap kali bangun, ia meneguk air dan duduk lama di tepi tikar. Ia tidak menceritakan mimpi itu pada siapapun, bahkan pada dirinya sendiri. Ia hanya menyebutnya sebagai bunga tidur akibat kelelahan. Namun yang paling mengganggu adalah Bagas, anaknya semakin sering bicara sendiri. Tidak lagi hanya saat bermain, tapi juga ketika menjelang tidur. Bibirnya bergerak pelan, kadang diselingi tawa kecil, kadang dengan nada serius seperti orang dewasa yang sedang berdiskusi. Saat Sari mendekat dan bertanya, Bagas selalu menjawab, singkat, seolah tidak ingin diganggu. Temanku lagi cerita, katanya suatu malam. Cerita apa? Tanya Sari, berusaha terdengar santai. Cerita lama, jawab Bagas, tentang nyanyian. Jawaban itu membuat tangan Sari gemetar sesaat. Ia memalingkan wajah agar Bagas tidak melihat perubahan di wajahnya. Dalam hati, ia kembali menolak untuk menarik garis yang terlalu jauh. Anak-anak sering menyerap cerita dari mana saja, dari orang dewasa, dari obrolan tetangga, dari suara-suara yang tak sengaja terdengar. Sari mencoba mengubah kebiasaan di rumah. Ia menyalakan lampu lebih terang. Saat malam, ia menemani Bagas sampai benar-benar tertidur. Ia bahkan berhenti menyanyi di rumah, khawatir suaranya justru memicu imajinasi anaknya. Tapi tanda-tanda itu tidak berhenti.
beberapa kali. Sari merasa seperti sedang diperhatikan saat ia menyanyi di hajatan, bukan oleh penonton melenceng aleh, sesuatu yang tidak bisa ia lihat. Perasaan itu halus, nyaris tak terasa, namun cukup untuk membuat tengkuknya merinding sebentar. Ia selalu menghela napas dan menyalahkan rasa lelah. Dalam benaknya, janji yang pernah ia ucapkan di bawah pohon asam mulai muncul sebagai bayangan samar. Namun Sari segera menepisnya. Ia berkata pada dirinya sendiri bahwa ia tidak benar-benar melakukan apapun. Tidak ada ritual besar, tidak ada kesepakatan yang jelas. Ia hanya bernyanyi dan berharap. Seperti orang-orang yang sedang putus asa, gelisah mulai tumbuh, tapi belum berubah menjadi takut. Sari masih berpegang pada keyakinan bahwa hidupnya membaik karena kerja keras dan keberuntungan, bahwa semua kejanggalan ini hanyalah fase yang akan berlalu. Ia belum siap menerima kemungkinan lain, dan justru karena itulah ia memilih untuk terus mengabaikan tanda-tanda kecil yang perlahan mengarah ke satu tempat, ke pohon asam tua yang diam, menunggu, dan tak pernah benar-benar pergi dari hidupnya. Kebenaran tidak datang dalam satu peristiwa besar. Ia muncul perlahan, seperti kabut yang turun sedikit demi sedikit, sampai akhirnya Sari tidak bisa lagi berpura-pura bahwa semuanya baik-baik saja. Semua bermula dari satu kejadian kecil yang tak bisa ia abaikan. Suatu sore, Sari pulang lebih awal dari manggung. Begitu membuka pintu, ia melihat Bagas duduk di lantai, menghadap ke sudut rumah. Tidak bermain, tidak berbicara, hanya duduk diam, seolah sedang mendengarkan sesuatu dengan sangat serius. "Bagas," panggil Sari pelan. Anak itu menoleh, matanya kosong sesaat, lalu kembali seperti biasa. "Temanku bilang jangan marah, Bu," ucapnya tiba-tiba. Sari membeku. "Marah kenapa?" katanya. "Janji itu harus ditepati." Kata janji itu seperti mengetuk sesuatu di dalam dada Sari. Napasnya terasa pendek. Ia duduk di samping Bagas, memegang bahunya yang kecil. "Janji apa, Nak?" Bagas mengernyit, seperti berusaha mengingat sesuatu yang terlalu berat untuk dipahami anak seusianya. Katanya, "Ibu pernah bilang siap ngasih sesuatu. Sekarang giliranku." Malam itu, Sari tidak tidur. Ia duduk sendirian di ruang tengah, menatap lantai mencoba mengingat setiap kata yang pernah ia ucapkan di bawah pohon asam. Ia ingat betul bagaimana ia menyebutkan keinginannya agar hidup lebih mudah, dan bagaimana dengan bodohnya ia menyebutkan pengorbanan tanpa benar-benar memahami maknanya. Kata-kata yang ia anggap ringan ternyata tidak pernah ringan bagi yang mendengar. Keesokan harinya, Sari memberanikan diri menemui seorang tetua desa. Orang yang dikenal sering dimintai nasihat soal hal-hal lama yang jarang dibicarakan. Awalnya, ia hanya bercerita setengah-setengah, tapi wajah lelaki tua itu berubah serius ketika mendengar tentang pohon asam dan nyanyian malam. "Itu bukan pesugihan harta," kata sang tetua pelan. "Itu janji, dan yang diminta bukan uang, tapi penerus." Kata itu membuat dunia Sari runtuh. Seketika, penerus bukan dirinya, bukan tenaganya, bukan suaranya, tapi Bagas. Dalam perjalanan pulang, kaki Sari gemetar. Ia merasa marah pada dirinya sendiri, pada keputusasaannya, pada malam sunyi yang membuatnya lengah. Namun di sisi lain, bayangan hidup yang kembali sulit juga menghantui pikirannya. Tanpa keberuntungan yang ia rasakan selama ini, utang akan kembali menumpuk. Bagas mungkin harus berhenti sekolah. Hidup mereka akan kembali ke titik paling berat. Di rumah, Bagas tertidur pulas, wajahnya polos dan tenang. Sari duduk di sampingnya, menangis tanpa suara. Di dalam dirinya, dua perasaan saling bertabrakan. Keinginan mempertahankan hidup yang akhirnya terasa layak, dan naluri seorang ibu yang ingin melindungi anaknya dari apapun, termasuk dari kesalahan dirinya sendiri. Ia mulai menyadari bahwa makhluk penunggu pohon itu tidak pernah memaksa. Ia hanya menagih dengan caranya sendiri, dengan kesabaran yang tidak manusiawi. Di desa wilayah Brebes, malam kembali turun dengan sunyi yang menekan, dan di dalam hati Sari, pertarungan terbesar hidupnya dimulai. Antara menyerah pada janji yang terlanjur diucapkan, atau berani kehilangan segalanya demi satu hal yang paling ia cintai. Malam itu, Sari kembali berdiri di jalan kecil menuju pohon asam tua. Langkahnya lebih berat dari sebelumnya.
seolah setiap meter jarak menuntut keberanian yang tersisa di dalam dirinya. Desa di wilayah Brebes sudah terlelap. Tidak ada suara hajatan, tidak ada tawa, hanya angin yang menggerakkan dedaunan dengan irama pelan. Ia tidak membawa apa-apa, tidak sesaji, cerak, tidak juga niat untuk melakukan ritual seperti orang-orang dalam cerita lama. Yang ia bawa hanya satu keputusan, atau setidaknya keinginan untuk membuatnya. Di bawah pohon asam itu, suasana terasa sama seperti malam-malam sebelumnya. Tidak ada perubahan, tidak ada sambutan. Sari berdiri lama, menatap batang pohon yang jalap, akarnya menjalar seperti garis-garis takdir yang tak pernah ia pahami sejak awal. Ia teringat semua yang telah ia dapatkan beberapa bulan terakhir. Hidup yang lebih ringan, utang yang berkurang, senyum Bagas yang lebih sering muncul. Semua itu nyata, semua itu ia rasakan, dan semua itu kini terasa seperti sesuatu yang bisa hilang kapan saja. Sari menarik napas panjang. Kali ini ia tidak. Banyoni, suaranya terasa terlalu berat untuk dilakukan. Ia berbicara dengan suara yang gemetar tapi jelas. Ia mengakui kebodohannya. Ia mengakui bahwa ia tidak paham makna janji yang ia ucapkan. Dan untuk pertama kalinya, ia tidak meminta apa-apa. Ia hanya mengatakan satu hal, bahwa ia tidak bisa menyerahkan anaknya. Apapun harga yang harus ia bayar, tidak ada jawaban, tidak ada suara, tidak ada angin yang tiba-tiba berhenti atau mengamuk. Malam tetap berjalan seperti biasa. Sari berdiri lebih lama, menunggu sesuatu, apapun yang menandakan bahwa keputusannya diterima atau ditolak. Akhirnya, dengan kaki gemetar ia melangkah pergi. Hari-hari setelah malam itu berjalan aneh. Tidak sepenuhnya buruk, tapi juga tidak sebaik sebelumnya. Tawaran manggung mulai berkurang. Bayaran kembali seperti dulu. Hidup terasa berat lagi, meski tidak sekejam yang ia bayangkan. Utang masih ada, tapi Bagas tetap sekolah. Mereka kembali pada kehidupan sederhana yang pernah mereka jalani. Bagas tidak lagi bercerita tentang temannya. Ia kembali menjadi anak kecil yang biasa. Namun sesekali saat melewati jalan menuju sawah, ia akan menoleh ke arah pohon asam itu tanpa alasan yang jelas, lalu melanjutkan langkah seolah tidak terjadi apa-apa. Sari tidak pernah benar-benar tahu apa yang terjadi malam itu. Apakah janjinya benar-benar diputus? Apakah ada sesuatu yang masih mengintai? Atau apakah semua ini memang hanya ujian dari keputusasaannya sendiri? Yang ia tahu, hidupnya kini dijalani dengan kewaspadaan yang tenang. Ia tidak lagi mencari jalan pintas. Ia bernyanyi seperti dulu, untuk bertahan, bukan untuk berharap. Dan setiap malam, sebelum tidur, ia memastikan Bagas ada di sisinya, aman, nyata, dan masih menjadi miliknya sepenuhnya. Cerita ini tidak berakhir dengan kemenangan besar, tidak juga dengan kehancuran. Ia berakhir seperti hidup kebanyakan orang, dengan sisa-sisa penyesalan, keputusan yang tak pernah sepenuhnya jelas, dan harapan kecil yang dijaga diam-diam. Dan mungkin itulah harga paling jujur dari sebuah janji yang pernah terucap pelan di malam yang terlalu sunyi. Cerita ini sepenuhnya merupakan karya fiktif. Nama tokoh, peristiwa, serta unsur mistis yang digambarkan tidak dimaksudkan untuk merepresentasikan kejadian nyata. Kisah ini disajikan sebagai hiburan dan refleksi moral semata.